Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatannya dan diberi kesempatan untuk bicara di seminarnya komunikasi. Kehormatan buat saya. Mungkin bisa langsung slide ya. Saya akan menambahi beberapa hal yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Ibu Ida dan Mbak Ai gitu, soal COVID. Bahwa memang kondisi COVID ini kan ini memang benar-benar hal baru lah untuk kita semua. Kita nyaris tidak punya referensi yang cukup untuk menghadapi, mungkin bukan nyaris tidak mungkin, bahkan kita tidak memiliki referensi bagaimana kita menghadapi COVID-19 ini. Pandemi yang terjadi sebelumnya itu kan sudah hampir satu abad yang lalu, lebih dari satu abad yang lalu, tahun 1918. Kemudian ada beberapa wabah yang terjadi, yang paling dekat itu Ebola, tapi jauh di Afrika. Kemudian ada SARS dan avian influenza. Cuman pada waktu itu di Indonesia sendiri untuk kasus SARS tidak terlalu menonjol gitu. Dan ini kemudian kelihatan ketika COVID itu muncul di Wuhan Desember 2019, kita pun masih terlihat tergagap-gagap. Mungkin next slide-nya. Next slide itu kita akan lihat bagaimana sih sebenarnya timeline-nya ya, timeline COVID ini. Di dunia itu kan pertama kali COVID diketahui di Wuhan Desember 2019. Kemudian kasus pertama COVID di Indonesia itu muncul pertama kali tanggal 2 Maret 2020. Nah, kemudian di hari yang sama, di 2 Maret 2020 itu WHO mengumumkan COVID-19 sebagai pandemi. Nah, walaupun WHO sudah mengumumkan sebagai pandemi, pemerintah sendiri itu baru mulai menyarankan bekerja dan bersekolah dari rumah itu 16 Maret 2020. Jadi ada jarak 2 minggu sebenarnya dari pertama kali kasus COVID itu ditemukan diketahui di Indonesia sampai kemudian diterapkan kebijakan tapi ini baru ini ya. Waktu itu baru himbauan, baru saran dari pemerintah. Jadi 16 Maret itu pemerintah baru menyarankan untuk bekerja dari rumah, bersekolah dari rumah. PSBB skala besar itu, pembatasan sosial berskala besar sendiri baru diterapkan 10 April 2020. Jadi timeline-nya ada 1 bulan lebih sebenarnya. Ketika COVID diketahui sampai kemudian diterapkan PSBB di DKI Jakarta. Kemudian diperpanjang PSBB tahap 2 di DKI Jakarta 23 April. 5 Juni 2020 PSBB itu mulai dilonggarkan. Ada PSBB transisi dan kemudian ada yang dikenal dengan istilah adaptasi kebiasaan baru ditetapkan di Jakarta. Nah, ini sebenarnya Jakarta ini kan salah satu epicentrum lah ya kalau pandemi COVID-19 di Indonesia ini. Ketika 5 Juni 2020 PSBB itu mulai diterapkan, ini sudah kayak nggak ada pandemi aja di Jakarta. Restoran-restoran sudah buka, kafe-kafe buka, kemudian kalau misalkan kita jalan di sekitar Jalan Senopati itu yang jadi sentra kuliner, itu kalau malam ya rame, macet jalanannya gitu. Kiranya penuh sampai tengah malam. Kemudian misalnya sentra kuliner di Pantai Indah Kapuk, itu rame banget. Jadi orang-orang itu sudah kayak nggak kenal pandemi, yang pakai masker juga sedikit. Nah, inilah yang kemudian ditambah lagi kemarin ketika ada libur 17-an, kemudian disambung dengan 1 Muharram, cuti bersama, semua orang pada berlibur. Nah, kemudian seminggu kemudian lonjakan makin tinggi gitu di Jakarta. Setiap hari bisa rata-rata 3.000 penderita COVID baru. Nah, yang tadi dikatakan oleh Mbak Ai sebenarnya, kita semua tergagap-gagap. Bukan hanya kita, bahkan pemerintah sendiri. Coba deh next ke slide berikutnya. Ini yang sebenarnya terikot. Jadi ketika ada wabah COVID pertama kali di dunia di Desember 2019, komentar-komentar pemerintah kita ya, jadi kalau misalkan sebenarnya siapa sih yang menyebarkan misinformasi dan disinformasi ini, ya pemerintah pun menurut saya itu juga ikut berperan di situ. Jadi misalkan Menhub ketika ditanya bagaimana kita mengantisipasi COVID, Pak, misalnya segitu ya. Nah, Menhub bilang kita ini kebal corona karena doyan nasi kucing yang tadi dikatakan oleh Mbak Ai. Kemudian Menkes juga mengatakan menantang Harvard untuk membuktikan virus corona di Indonesia karena pada saat itu di bulan-bulan Februari dunia itu nggak percaya bagaimana mungkin Indonesia dengan 250 juta penduduk dan penerbangannya dibuka, penerbangan internasional masih buka, tapi nggak ada COVID di Indonesia, gitu kan.
semua orang di dunia nggak percaya gitu. Kemudian Menkes malah dan Harvard sempat menyampaikan kan kalau bisa jadi sebenarnya di Indonesia sudah ada COVID. Australia juga mengatakan hal yang sama. Kemudian Menkes menantang untuk membuktikan. Kemudian misalnya Menteri Bahlil itu Menteri penanaman modal, virus corona nggak akan masuk ke Indonesia karena izinnya susah gitu. Jadi ada banyak sebenarnya komen-komen yang sebenarnya nggak perlu. Dan kemudian memang kita quote di media karena memang itu ini ya. Sebenarnya media pada waktu itu meng-quote karena gemes juga gitu. Termasuk kami di newsroom di tempat saya bekerja, kita itu gemes kok kita nggak ngapa-ngapain sih dengan pandemi ini. Padahal setiap hari kita pada waktu itu sudah memberitakan COVID di Cina gitu. Ketika Wuhan melockdown dan sebagainya. Kemudian di Italia juga mulai merebak, di Spanyol dan sebagainya. Nah, sementara pemerintah kita seolah-olah menganggap enteng ini penyakit yang satu ini. Bahkan komentar dari anggota parlemen gitu ya, ini agak-agak seksis juga gitu, bahwa corona itu komunitas rondo mempesona, itu kan agak seksis dan gimana gitu ya. Nah, next. Nah, memang akhirnya kita pun di media, saya menjadi jurnalis dari 2003 gitu, nggak ada satupun literatur yang kita punya soal corona, bagaimana menghadapi COVID-19 ini. Yang paling dekat adalah Ebola. Bagaimana saat panduan yang dikeluarkan oleh UNESCO, bagaimana jurnalis itu meliput Ebola. Nah, tapi apakah sama meliput Ebola dengan COVID-19 ini? Nah, kita semua pada waktu itu akhirnya semacam inilah. Kalau dibilang trial and error, ya trial and error. Kalau misalkan dibilang coba-coba gitu ya, kita membuat banyak hal perubahan memang ketika ada pandemi COVID-19 ini. Ada perubahan pola kerja, ini yang kalau internal media ya, di perubahan pola kerja itu kita menerapkan banyak hal, tapi itu gimana ya, ini kita masih menyusun. Sebagai contoh misalnya, jurnalis kita ke lapangan harus bagaimana ya, apakah menggunakan APD, apakah menggunakan masker medis, nah seperti itu. Ada kebingungan-kebingungan. Pada saat itu kita menggunakan masker medis. Celakanya masker medis itu halnya bukan main pada waktu itu. Karena ada kepanikan, ketika 2 Maret 2020 itu diumumkan ada COVID-19, tiba-tiba harga masker langsung melonjak. Dari yang biasanya masker medis itu satu box 50.000, tiba-tiba melonjak paling murah 300.000. Bahkan di Pasar Pramuka, tempat sentra penjualan alat-alat medis itu bisa 500.000. Nah, ini menimbulkan, dan itu pun kalau ada barangnya gitu kan. Akhirnya kita lobby kanan kiri. Kalau tempat saya beruntung karena ada di satu holding company besar, holdingnya punya Transmart kan, ada Carrefour gitu. Jadi masker medis yang ada di Carrefour bisa kita ambil gitulah setidaknya. Tapi ya itu pun stoknya terbatas. Tapi kemudian kan muncul, WHO pun sendiri kan juga menerapkan protokol ini. Awalnya kita semua pakai masker medis, ternyata bolehlah pakai masker kain gitu. Setidaknya pakai masker kain itu sudah cukup untuk kebutuhan sehari-hari, kecuali untuk kebutuhan medis. Pada saat itu kita kemudian kami mensosialisasikan ke jurnalis, udah kita pakai masker kain aja gitu. Nah, teman-teman jurnalis juga, Mas, pakai masker kain ini apa manjur karena lalala dan sebagainya. Mereka nggak begitu percaya kalau masker kain itu sudah cukup. Jadi maunya masih pakai masker medis. Jadi ya begitu, awal-awalnya memang agak-agak tergagap-gagap. Nah, nanti kita eksplor lagi. Kemudian ada perubahan pola konsumsi media dan adaptasi bisnis media, ini yang tadi disampaikan oleh Mbak Ai beberapa. Next. Nah, ini protokol keamanan liputan dan pemberitaan ini bagaimana sebenarnya kita ini. Nah, saya kebetulan kan tergabung di Aliansi Jurnalis Independen. Kami di AJI itu akhirnya bagaimana ini kita harus memberi guidance ke kawan-kawan jurnalis, apa yang harus dilakukan. Karena kebingungan juga semua kawan-kawan jurnalis nggak cuma di Jakarta, bahkan semua di daerah. Bagaimana kita melakukan peliputan terhadap COVID-19 ini, apa yang harus dilakukan. Akhirnya kita bersama-sama dengan Komite Keselamatan Jurnalis. Komite Keselamatan Jurnalis ini sebenarnya
Kita gabungan dari beberapa organisasi profesi, dan juga jurnalis krisis dan bencana, itu ada beberapa komite begitulah. Kita bareng-bareng menyusun protokol keamanan liputan dan pemberitaan COVID-19. Ini ada di website NRJ, bisa kawan-kawan unduh nanti kalau misalkan dibutuhkan memang. Di situ kita menyusun apa yang harus kita lakukan, do and don'ts-nya. Beberapa yang tadi disampaikan oleh Mbak Ayi, bahwa kita harus melakukan tracking sehari-hari, misalnya kita ketemu siapa, ada form yang harus kita isi, dan lain-lain. Kemudian bagaimana perusahaan media. Nah ini juga ini pengalaman baru. Di kantor saya, ketika 2 Maret 2020 itu diketahui ada COVID-19, kita semua kemudian Dewan Redaksi itu rapat. Karena kita yakin, bukan yakin ya, sebuah keniscayaan besar lah, jurnalis kita akan tertular. Karena sebagai jurnalis kita selalu masih harus ke lapangan, kemudian apalagi TV ya, TV itu kan masih harus ke lapangan karena butuh visual. Pasti akan ketemu orang gitu, jadi potensi, dan kita masih harus bertransportasi dari rumah menuju ke kantor, misalnya bertemu dengan orang di perjalanan, apalagi untuk yang naik kendaraan umum misalnya. Jadi tertular itu adalah sebuah keniscayaan. Nah kemudian kita merumuskan bagaimana kalau misalkan kita tertular, ada yang tertular, apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita mensterilkan newsroom misalnya. Kemudian apakah newsroom ini harus di lockdown atau tidak, ditutup atau tidak, diisolasi atau tidak. Kalau misalkan newsroom ini ditutup, TV kan tetap harus, TV itu kan tetap harus on air gitu. Pemirsa, rata-rata yang kita tahu, pemirsa itu tidak akan pernah mau mengerti apa sebenarnya di balik layar kita gitu kan. Mau kita gebuk-gebukan kayak terburu-buru seperti apa. Kalau berita kita telat ya bilang aja, oh telat nih CNN Indonesia masih duluan Kompas TV atau misalnya masih duluan Metro TV, seperti itu. Jadi kita harus ada bagaimana layar kita harus tetap diisi. Jadi pada saat itu kita maraton sedang rapat gitu, rapat. Nah di rapat terakhir itu kita bilang ini, oke, berarti kalau misalkan ada yang kena, dia satu di antara kita ada yang kena, newsroom ini harus dipindah. Dipindahnya kemana? Studio harus bagaimana? Kita mengendalikan siaran dari mana? Nah, kita kemudian menunjuklah salah satu PIC untuk menyiapkan skema itu. Besok kita ketemu ya. Kita besok ketemu untuk menentukan lagi di mana kita akan pindah. Ketika besoknya kita jadwal rapat jam 1 siang. Jam 1 siang kita mau rapat, jam 12 kita dengar kabar salah satu teman kita ada yang positif. Akhirnya kan kita bingung, protokolnya belum ada, protokolnya kita belum punya, tapi ada yang positif. Wah itu kemudian kita ada kepanikan baru. Nah, memindahkan newsroom dan sebagainya. Belum lagi mikirin ini orang bagaimana, karena dia OTG. Jadi teman kami ini, dia sehari-hari beberapa kali lah liputan di Balai Kota salah satunya. Nah kemudian Balai Kota pada saat itu ada yang positif, staf Balai Kota. DKI Jakarta ada yang positif. Nah kemudian Balai Kota tracking Balai Kota, maka wartawan-wartawan yang biasa meliput di sana harus dites juga. Nah teman kami salah satunya kena tes dan dia positif. Jadi dia OTG, hari itu dia tes, kita dikabari bahwa dia positif. Padahal dia berangkat ke sana itu dengan beberapa orang yang ya satu mobil, memang kita masih batasi cuma 3 orang dan sebagainya. Nah itu akhirnya kita harus mengevakuasi dia, mengantarkan ke rumah, terus bagaimana ngurusin dia, keluarga dia, dan sebagainya. Nah itu kita belum punya. Di saat kita sedang menyusun protokolnya, kita kena. Nah, seperti itu. Nah ini yang membuat kepanikan, memang yang tadi dikatakan Mbak Ai, bahwa ini memang hal baru buat kita. Nggak ada, literaturnya kita nggak punya. Gitu. Sama sekali nggak ada. Nah, next. Nah ini, perubahan pola kerja itu, akhirnya kita menyusun apa yang harus kita lakukan, bagaimana penerapan protokol kesehatan saat bekerja, baik di lapangan maupun di kantor. Kita juga mulai mengurangi liputan ke lapangan dan mengganti dengan liputan secara online atau virtual. Tapi kan nggak bisa kalau misalkan TV itu. Ketika ada berita bahwa Bandara Soekarno-Hatta menerapkan PCR test untuk semua yang berangkat menggunakan pesawat.
kita butuh visualnya dong kalau TV. Berarti kan harus ke sana. Nah, jadi gimana protokolnya? Kalau yang bisa di rumah, di rumah. Kalau ada konvers secara online atau wawancara virtual bisa dilakukan di rumah. Nah, yang menarik lagi adalah ini memunculkan kolaborasi media. Kami media di televisi itu sadar bahwa kita terbatas secara human resources dan alat di saat pandemi ini. Kalau dalam kondisi biasa sih kita bisa saingan lah ya, misalnya kita ngirimin mobil SNG perangkat live di satu titik itu semuanya ngirimin gitu. Tapi di saat pandemi apakah ini nanti nggak akan menimbulkan kerumunan baru ketika semua mobil SNG, satu mobil SNG minimal ada 5 orang kru di situ gitu, untuk kru tekniknya misalnya dan drivernya. Kalau misalkan itu di lapangan parkir diisi mobil-mobil SNG TV, ada 10 TV, artinya kan setidaknya ada 50 orang di sana di sekitaran parkiran yang terbatas itu, dan sebagainya. Belum lagi live report kalau misalkan dari Balai Kota, misalnya ketika Gubernur Anies konvers, pasti wartawannya banyak. Di Istana juga sama, di Wisma Atlet tempat gugus tugas bertugas juga sama. Akhirnya kita berkolaborasi dengan melakukan, kita sepakat siapa yang menjadi TV pool di mana gitu. Misalnya di Sulianti Saroso misalnya siapa yang menjadi TV pool di sana, di Wisma Atlet siapa, dan ini kemudian ditransmit ke udara, semua TV bisa menangkap, ketemu di udara lah kira-kira begitu. Ada penyesuaian perubahan pola program, kemudian meniadakan talk show di studio ya dengan narasumber studio, dan kita diganti dengan webinar, semacam webinar begini. Sampai detik ini kita masih meniadakan penugasan keluar kota, kecuali, nah ini juga ketika kemarin PSBB mulai dilonggarkan, pejabat-pejabat sudah mulai banyak yang keluar kota, undang-undangan keluar kota, Kapolri kemana, Panglima kemana, dan mengundang jurnalis. Nah ini kita cukup selektif karena dan dengan protokol khusus lah, pulang harus swab dan sebagainya. Kehadiran orang juga dibatasi di ruang redaksi dan sistem meeting ya. Jadi ini juga lucu nih kita ini. Kita yang selama ini kan sebenarnya teknologi Zoom ini kan teknologi yang lama, Google Meet itu juga udah lama gitu kan, tapi nggak pernah kita pakai. Nah sekarang akhirnya kita sadar, oh iya ada teknologi ini nih, gitu yang akhirnya sekarang kita pakai sering. Tiap hari kita meeting redaksi pakai virtual gitu. Jadi walaupun sama-sama di kantor, kita nggak berkumpul di ruang redaksi, kita kumpul di kubikilnya sendiri-sendiri aja, jadi jaga jarak lah kira-kira. Next. Nah, ada juga perubahan pola konsumsi media yang akhirnya nanti akan mempengaruhi bagaimana media itu bekerja. Ketika PSBB dilangsungkan, ketika semua orang ada di rumah, ternyata konsumsi media itu meningkat. Hampir di semua media, jadi media online itu meningkat UV dan unique visitor dan page view-nya itu juga naik. Gitu. TV juga secara rating share juga naik. Dan ketika diterapkan kebijakan PSBB dan kebijakan working from home atau belajar di rumah, school from home gitu, artinya semua orang kan ada di rumah nih. Di jam-jam tertentu misalnya, untuk televisi free to air, analog free to air, di jam kerja yang dulunya sebelum masa PSBB, di jam kerja itu penonton didominasi oleh female misalnya. Nah ketika PSBB berlangsung, bapak-bapak kan nggak kerja, ibu-ibu yang bekerja juga ada di rumah gitu. Nah itu berubah pola kepemirsaannya karena si bapak-bapaknya di rumah, anak-anaknya di rumah, jadi itu mempengaruhi, kalau di TV itu mempengaruhi pola programmingnya, pola acara berubah. Di online juga sama, unique visitor, UV dan PV-nya naik gitu. Mungkin karena orang juga butuh informasi kan terkait dengan COVID ini. Nah next. Nah ini ketika orang pada di rumah, ini hasil survei yang dilakukan oleh Nielsen, hampir semua itu ya, 98% itu berinteraksi dengan berbagai media. 83% itu nonton TV, 69% mengakses sosial media, 31% itu nonton serial atau film online, mungkin drakor dan sebagainya. Ini konsumsinya media. Jadi 23% mendengarkan musik, podcast, layanan-layanan audio di online ataupun offline, radio offline dan online.
kemudian 21% itu bermain game online. Jadi TV itu lumayan gitu. Kalau misalkan ketika masa PSBB, orang naik lah karena konsumsi TV-nya lumayan gede, 83% di antara orang-orang yang di rumah itu masih nonton TV ternyata. Nah, next, akhirnya apa? Ketika ada pola perubahan konsumsi media, ketika masa PSBB itu terjadi penambahan pemirsa televisi, programmingnya berubah. Nah, yang hasil dari survei yang dilakukan oleh Nielsen, jenis program yang diminati itu adalah program-program yang berbasis pada informasi, news, kemudian movies, itu termasuk juga drakor dan sinetron, terus program anak. Ini karena relate tadi ya, siapa yang ada di rumah. Itu. Ada penambahan UV dan PV di media online. Next. Tapi yang apa namanya, ternyata ketika ada penambahan ada perubahan pola konsumsi media, bisnis medianya tidak serta-merta juga ikut membaik. Penambahan penonton TV atau pembaca berita itu ternyata tidak berbanding lurus dengan penambahan iklan di media. Jadi mungkin karena pengiklan itu mengurangi budget promosi ya, karena situasi ekonomi yang sedang tidak stabil, jadi dipangkaslah budget promosinya. Budget ketika semua orang menahan uang, yang kalau buat company ini kan yang paling gampang ya ditahan adalah budget promosinya. Dan ini kemudian membuat media ini terus terang kena imbas pandemi. Banyak media, Tempo misalnya sudah mengurangi slot berita untuk kontributornya. Dia memangkas, Tempo memangkas beberapa dipangkaslah salary jurnalisnya. Kemudian kemarin juga ramai di sosial media soal yang grup Jakarta Post dan beberapa yang lain. Kemudian juga ramai juga di sosial media rencana Metro TV melakukan pemotongan dan sebagainya. Itu berdampak. Kalau data dari AMSI, Asosiasi Media Siber Indonesia, traffic media online itu naik hingga 200%. Tapi revenue-nya turun hingga 30-40%. Pandemi juga membuat kegiatan off-air dari media itu berkurang drastis. Bahkan nyaris nggak ada lah. Akhirnya diganti dengan virtual seperti itu. Next. Nah ini, kalau misalkan kita bicara soal etik dan fungsi media dan etiknya, kalau berdasarkan Undang-Undang Pokpes nomor 40 tahun 99, media itu kan punya fungsi 4 sebagai informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Informasi jelas yang tadi dikatakan oleh Ibu Ida, banjir informasi, ada tsunami informasi. Sebenarnya ini kan sebuah hal yang terjadi sejak ketika Soeharto itu turun kan. Ketika Soeharto itu turun, kemudian ada media itu tumbuh gila-gilaan lah di Indonesia. Dewan Pers sampai detik ini tidak punya data pasti berapa sebenarnya jumlah media yang ada di Indonesia. Kalau menurut Dewan Pers itu hanya bisa mengira-ngira. Perkiraan Dewan Pers itu ada sekitar 43.000 media di Indonesia. Dan mostly itu adalah media online. Karena sekarang gampang, bikin media itu nggak perlu punya SIUP gitu kan. Asalkan bisa bikin hosting di online, udah bisa bikin media. Akibatnya medianya banyak bener. Walaupun mungkin, bahkan kita kalau misalnya dari survei teman-teman itu, satu organisasi, bukan hanya perusahaan media, misalnya satu institusi pemerintah itu bisa punya 10 sampai 15 media online. Itu partai politik punya media online. Akibatnya ada media yang benar-benar media, ada media yang dalam tanda kutip itu abal-abal lah ya gitu. Ada media yang dipakai sebagai sarana propaganda. Dan ini menimbulkan kerepotan-kerepotan tersendiri. Jadi yang tadi dikatakan Bu Ida, ada media ini pemberitaannya seperti ini. Dah kita sendiri di organisasi profesi juga gemes gitu. Ini media-media sebenarnya gimana sih? Kita Dewan Pers juga gemes. Akhirnya Dewan Pers melakukan kebijakan ini masih pro kontra tapi tetap dijalankan oleh Dewan Pers. Melakukan kebijakan sertifikasi. Media itu disertifikasi oleh Dewan Pers. Mana media yang
Jadi kalau tidak tersertifikasi itu dianggap bukan media yang dilindungi oleh Undang-Undang Pokok Pers ini tahun 99. Medianya disertifikasi, wartawannya diuji kompetensi. Akhirnya ada wartawan muda, madya, dan utama. Dari situs Dewan Pers bisa dilihat sebenarnya. Media yang tersertifikasi paling sekitar 2.000 sampai 3.000. Sementara media yang ada 43.000. Nah, kalau media yang sudah tersertifikasi itu enak sudah, karena sudah dalam pantauan Dewan Pers kan. Artinya kalau misalkan dia mau bikin kesalahan, kalau misalkan dia bikin berita ngawur gitu, Dewan Pers sudah tahulah ini Dewan redaksinya siapa, karena sudah diverifikasi secara faktual, kantornya ada di mana, pimretnya siapa. Tapi sisanya, kalau cuma 3.000 dari 43.000, berapa itu secara hitung-hitungan matematika? Itu kan 80% lah ya, itu masih tidak teridentifikasi, kira-kira seperti itu. Ya, wartawannya juga sama. Uji kompetensi itu masih banyak karena yang belum, ya ini memang kebijakan yang ada beberapa orang yang menganggap pendekatannya terlalu legal formal seperti itu. Tapi ya, paling tidak ini salah satu upaya untuk media itu supaya bisa lebih kita pemberitaannya itu bisa dijaga sesuai rel kode etik jurnalistik, kira-kira seperti itu. Nah, tadi juga dikatakan celakanya begini nih, ketika banyak media abal-abal, tingkat literasi di Indonesia itu masih sangat rendah. Jadi ketika ada misinformasi dan disinformasi, orang masih mudah percaya. Saya ada slide-nya, tapi nggak tahu ini di slide berapa. Coba next, Mbak. Nah, sebelumnya Mbak, sebelumnya lagi. Nah ini, misinformasi dan disinformasi itu sampai detik ini itu masih terjadi. Ini adalah misinformasi dan disinformasi yang di debunking ya, di debunking oleh Cek Fakta. Jadi ini ada yang terbaru dari situs cekfakta.com. Misalnya, ini adalah contoh-contoh itu tadi, hoax yang beredar. Dan ini kan hoax-hoax yang beredar ketika banjir informasi itu terjadi, ini menimbulkan kerepotan-kerepotan tersendiri juga buat kita. Nah, beberapa media akhirnya sepakat untuk berhimpun. Kami di AJI bekerja sama dengan AMSI dan Mafindo, Masyarakat Anti Fitnah Hoax, Anti Fitnah Indonesia, Mafindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Terus kemudian bekerja sama dengan Google News Initiative, kita itu berkolaborasi membuat Cek Fakta. Jadi kita melawan hoax itu. Jadi ada kerja-kerja tambahan dari media selain melakukan memberikan fungsi informasi, juga melakukan debunking hoax seperti ini, kerja-kerja melakukan memverifikasi info-info misinformasi dan disinformasi. Kami berhimpun, kami bersepakat, ya udahlah kita melakukan kerja-kerja tambahan, nggak apa-apa gitu. Nah, kita berhimpun, ada beberapa media, next, ini ada di antara ada Detik, Tempo, dan lain-lain, itu kita berhimpun bikin namanya Cek Fakta. Nah, sebenarnya yang kami lakukan Cek Fakta ini, yang paling menurut kami yang juga urgent dilakukan itu adalah membangun atau meningkatkan literasi publik. Bagaimana mengkonsumsi media dengan baik. Baik itu media arus utama atau media sosial. Aliansi Jurnalis Independen itu sejak 2 tahun terakhir kami itu melakukan kerja-kerja ini training digital hygiene dan debunking hoax. Jadi bagaimana kita mengenali, pertama bagaimana kita bisa secara digital kita itu bisa bersih lah secara digital supaya karena kan spam itu banyak, kemudian peretasan itu semakin tinggi, bagaimana kita itu bisa aman secara digital, kemudian bagaimana kita melakukan kerja-kerja verifikasi informasi. Sepanjang tahun 2018 itu AJI itu sudah mentraining sekitar 3.000 jurnalis
kemudian di tahun 2019 ada 4.000 jurnalis yang kita training. Tujuannya supaya jurnalis-jurnalis ini juga nggak gampang termakan hoax. Kalau jurnalisnya termakan hoax, nanti dia meneruskan informasinya lebih parah lagi gitu kan. Nah, kemudian dari jurnalis-jurnalis yang kita training, perwakilan-perwakilan media itu, kita kemudian berhimpun membuat cek fakta. Jadi mereka ini yang kemudian melakukan kerja-kerja cek fakta lah dari hoax-hoax itu. Karena kita memang sadar bahwa hoax ini berseliweran di kita. Maaf, saya minum. Nah, itu. Kemudian fungsi media yang tadi informasi, kita menangkal hoax, juga melakukan informasi ke publik. Ada satu fungsi media yang penting adalah kontrol sosial. Kita tahu bahwa pemerintah ini harus dikontrol dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang saya yakin juga sebenarnya pemerintah juga kebingungan menghadapi pandemi ini. Kalau ngobrol-ngobrol dengan Pak Doni Monardo misalnya sebagai Ketua Gugus Tugas, Pak Doni merasa bahwa ini hal yang benar-benar baru. Kita tidak bisa menjadikan referensi apa yang terjadi di Italia, itu bisa kita copy-paste di sini. Apa yang dilakukan di New Zealand, kita copy-paste di sini. Itu belum tentu manjur. Jadi masih mencari-cari gitulah, ibaratnya begitu. Nah, itu kalau misalkan pemerintahnya juga dalam koridor yang tadi benar. Tapi kan sampai detik ini, kayak contohnya kemarin lah ketika deklarasi pilkada, itu kan pengumpulan orangnya juga gila-gilaan. Ketika deklarasi pilkada di Surabaya misalnya, ketika dua pasangan itu melakukan deklarasi, media itu, mereka masih melakukan pengumpulan massa, kemudian konvers secara offline. Kalau melihat fotonya ngeri, mereka wartawan itu berjubel di situ gitu. Nah, dilalah kemudian salah satu paslonnya positif COVID. Nah, akhirnya kan ini menimbulkan kerepotan-kerepotan tersendiri juga. Nah, inilah fungsi kemudian fungsi media melakukan kontrol sosial. Kita selalu mengingatkan, bahwa ya kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan kita tuh kalau misalkan ada kegiatan jangan yang mengumpulkan massa terlalu banyak lah. Termasuk juga ketika pemerintah provinsi Jawa Timur ya sempat berencana menggelar konser kan di di Jendela Langit atau apa itu kan konsernya rencananya akan menghadirkan ribuan orang lah. Nah, media memberitakan dan mengkritik, kemudian alhamdulillah dibatalkan. Ada banyak hal. Dan kemudian ada hal lain juga, jangan lupa bahwa penanganan COVID ini ada anggaran penanggulangan COVID ini sekitar 690 triliun. Artinya duit ini harus dikontrol kan. Jangan sampai kemudian penanggulangan COVID ini menjadi sumber korupsi baru. Nah, ini fungsi media selanjutnya adalah melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah. Kalau hiburan ya iyalah kita masih tetap ngasih. Kalau medianya media hiburan kasih hiburan, kalau TV-nya TV hiburan kasih hiburan. Karena kita menyadari betul bahwa salah satu untuk membangun imun ini jangan stres gitu. Jadi kadang-kadang kita kalau ketika menulis berita itu juga mikir ini nanti menimbulkan stres gak sih buat pemirsa atau buat pembaca. Tapi kan kalau dari sisi informasi kalau memang berdasarkan fakta ya harus kita beritakan. Termasuk yang tadi disampaikan oleh Mbak Ai. Kita itu semua sudah bertanya-tanya, ini vaksin semua harus kita beritakan secara masif atau tidak? Betul bahwa kita harus membangun optimisme dengan vaksin ini. Tapi kan vaksin ini belum tentu berhasil, belum tentu manjur. Karena sekarang masih dalam tahap uji klinis. Apakah perlu kita memberitakan bahwa lu jangan percaya vaksin begitu aja nih, gitu-gitulah. Ya akhirnya yang bisa kita lakukan adalah kita tetap ada fakta yang harus kita sampaikan, dan berdasarkan ahli-ahlinya yang mengatakan bahwa sesuai dengan sains yang ada, ya tetap membangun optimisme tapi jangan terlalu bergantung begitu saja lah, kira-kira begitu. Terus bagaimana kalau misalkan kita tidak
karena vaksin ini kan pertama belum teruji sepenuhnya sekarang itu. Sekarang masih dalam tahap uji klinis. Kemudian kalau misalkan memang teruji secara klinis sudah lolos uji klinis, waktu produksinya juga cukup lama. Kemudian mendistribusikan ke 250 juta orang ini bagaimana? Nah, itu kan pasti butuh waktu. Akhirnya media tetap harus, menurut diskusi yang kami lakukan ini, bagaimanapun media juga harus membangun kesadaran bahwa masyarakat jangan sepenuhnya menggantungkan pada vaksin. Kalau berdasarkan terus bagaimana gitu, diskusi dengan para saintis ya dengan cara 3M yang mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Nah, fakta-fakta dan informasi seperti itu yang didasarkan pada empiris data empirik dari para saintis inilah yang kemudian harus kita beberkan ke publik. Jadi lagi-lagi memang kalau berdasarkan kode etik bahwa media itu harus memberitakan secara objektif berdasarkan fakta dan sebagainya. Jadi mau nggak mau memang kita sandarannya ya memang harus pada kode etik jurnalistik. Cuman celakanya yaitu tadi kita masih punya PR besar dunia media di Indonesia ini, ada ribuan media yang nggak jelas. Nah, kalau di internal media kita bersandar pada kode etik jurnalistik, mau tidak mau PR kita bersama, termasuk para kampus ya ini akademisi, yang mau nggak mau harus membangun literasi publik supaya bijak bermedia. Kira-kira seperti itu. Next ini kan ada kode etik ya. Kalau kode etik itu ada dua sebenarnya. Dewan Pers itu punya kode etik, ada 11 pasal. AJI juga menurunkan pasal-pasalnya itu menjadi lebih detail, menjadi ada 21 pasal. Ini bisa di browsing sebenarnya. Cuman permasalahannya kemudian itu tadi. Apakah medianya dan jurnalisnya itu mau patuh pada kode etik di saat masih banyak media-media yang nggak jelas, jurnalisnya juga banyak yang nggak jelas. Jangankan kode etik ya, jurnalis yang ngambil amplop aja sampai sekarang masih banyak gitu, persoalan yang mendasar lain gitu. Jadi artinya kemudian mau tidak mau yang bisa kita lakukan adalah bagaimana membangun literasi publik supaya lebih bijak dalam mengkonsumsi media. Dan ini menjadi PR bersama. Kami di media menggaungkan itu, organisasi profesi dan organisasi perusahaan pers itu juga menggaungkan hal tersebut. Dan kita pikir bahwa ini masyarakat sipil termasuk dunia kampus juga rasa-rasanya kita sih berharap juga melakukan hal yang sama untuk membangun literasi publik ini, supaya lebih bijak bermedia, mengkonsumsi media, baik media arus utama maupun media sosial. Kira-kira begitu untuk pengantar diskusi. Terima kasih.